Mari berburu saham Mercy harga bajai. Kita lanjutkan dialog kita, langsung saja kita tanya ke ahlinya, Kak Olive. Kak Olive, tadi kan kita sudah bahas ada beberapa emiten yang patut untuk diperhatikan dan juga patut untuk dihindari setiap ada eskalasi geopolitik yang memang sudah beberapa kali terjadi selama beberapa tahun terakhir. Nah, pertanyaanku adalah kalau kita lihat kan setiap situasi geopolitik ini semakin panas begitu. Kondisi ekonomi juga pasti dong akan begitu. Kalau kita bicara soal kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, semua industri pasti bakal kena gitu secara keberlanjutan. Apakah kita juga harus memperhatikan dari perspektif ini sebelum kita menentukan kita mau investasi kemana sih gitu? Tentu harus difikirkan. Karena gini, kalau udah misalnya kayak sekarang dolarnya naik, terus karena perang misalnya bisa bikin inflasi jadi tambah naik lagi. Artinya apa? Kalau inflasinya tambah naik, yang ditakutkan higher for longer. Kira-kira perusahaan-perusahaan ini banyak yang tahan nggak dengan higher for longer? Terutama perusahaan-perusahaan yang bergantung pada pendanaan pihak ketiga, alias pinjaman bank atau obligasi pemerintah. Kalau mereka nggak bisa tahan, ada pemecatan di situ, ada PHK. Nah, ini yang harus tetap disiapin. Jadi kita pikirannya jangan cuma investasi aja. Kalau uangnya berlebih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kira-kira, aduh saya mau jaga-jaga karena nggak ada dana darurat, maka fokus untuk siapin dana darurat dulu, supaya nanti bisa menghadapi ketidakpastian global dengan lebih aman firm. Gitu ya, lebih firm, betul. Apalagi nampaknya akan berlanjut juga gini ya, gitu ya Ci Olive. Nah, Ci Olive sendiri sudah menyiapkan ya sejumlah pemaparan nih terkait dengan tema kita pada malam hari ini, sudah siap? Silakan Ci Olive. Oke, jadi mungkin kita tadi bahas udah cukup banyak untuk saham-saham yang perlu kita pantau, tapi untuk saham-saham yang perlu kita hindari atau sektor yang perlu kita hindarin, udah pasti pertama emiten yang bahan bakunya bergantung sama impor. Ya contohnya itu seperti farmasi karena pasti akan ada imported inflation. Yang kedua adalah emiten yang menggunakan oil sebagai bahan baku utama ya, seperti petrochemical dan juga plastik. Lalu ada emiten dengan porsi utang dalam bentuk USD. Ini beban bunganya meningkat. Pantau aja, salah satu consumer kita juga ada tuh yang USD-nya, hutangnya pakai USD tapi operasionalnya rupiah. Terus juga di perusahaan properti, biasanya yang banyak hutang-hutang dalam bentuk USD. Tapi aku disclaimer nih, Dina, kenapa? Karena hal ini tuh bisa aja nggak berlaku kalau misalnya emiten tersebut lagi ada kepentingan atau lagi ada corporate action. Ya kan, ibaratnya kita udah ngomong, oh hindarin yang kayak gini, tapi kalau tiba-tiba salah satu emiten di sektor tersebut lagi ada kepentingan, kita mau ngomong apa? Harganya sahamnya bisa naik-naik aja. Contohnya kayak properti. Suku bunga lagi tinggi, properti itu lagi nggak difavoritin, properti residensial. Tapi ada satu saham yang karena dia lagi corporate action, abis right issue, harga sahamnya ya naik-naik aja gitu. Jadi tetap Sobat Cuan harus sesuaikan sama gaya trading atau investasi Sobat Cuan gitu. Oke, selanjutnya mungkin sekarang kan yang lagi jadi pertanyaan adalah banyak banget ketidakpastian kayak gini, saya diversifikasinya gimana? Tadi saya juga kan ngedenger nih, kayak Dina bilang, kalau saya lebih baik pantau aja dulu soalnya lebih banyak khawatirnya. Berarti mungkin Dina kan tipe risk profilnya tuh yang konservatif gitu kan. Mungkin kalau aku beda lagi, karena aku tipikalnya agresif, aku lebih push banget nih untuk ngambil kesempatan. Tapi nggak apa-apa, itu nggak ada yang paling bener, nggak ada yang paling salah. Karena yang paling bener itu harus yang sesuai sama risk profile kita. Betul. Jadi bentuk diversifikasi juga bisa berbeda satu dengan orang lainnya gitu. Ibaratnya porsi naruh dana di instrumen yang low risk bisa lebih besar dibanding orang lain yang naruh porsi investasi terbesarnya di yang agresif. Semua tergantung profil resiko, tergantung usia. Makin deket usia pensiun pasti nggak mau kan makin agresif gitu, takutnya nanti pas pensiun malah nggak ada duit, kena market crash gitu kan. Terus tergantung juga tanggungan gitu, mungkin kalau yang masih single mereka punya profil resiko yang lebih agresif dibanding mereka-mereka yang sudah berkeluarga gitu. Yang kedua harus bisa membedakan dulu nih tiap aset masuk ke golongan resiko yang mana gitu. Jangan Sobat Cuan sebenarnya profil resikonya moderat tapi nggak bisa bedain setiap instrumen investasi golongannya seperti apa. Jadi yang dimasukin misalnya saham sama kripto, ya nggak nyambung dong. Itu dua-duanya aset agresif gitu kan. Jadi yang pertama harus tahu dulu, pertama ada yang namanya low risk asset. Ini tuh seperti deposito, RDPO, obligasi pemerintah, RDPT, logam mulia. Yang seperti ini itu returnnya lebih stabil ketika banyak ketidakpastian global gitu kan. Tapi returnnya juga memang cenderung lebih kecil. Nah, selanjutnya ada risk asset seperti reksadana saham, dan juga kripto. Nah, kalau yang seperti ini memang dalam jangka pendek volatilitasnya tinggi, tapi dalam jangka panjang biasanya returnnya juga lebih tinggi, gitu kan. Yang ketiga adalah
kita harus lihat apa yang terjadi saat ini kalau mau nentuin diversifikasi. Yang terjadi saat ini apa? Pertama perang, yang kedua inflasi tinggi, artinya higher for longer, berpotensi ya, atau suku bunganya tuh nggak bakalan buru-buru dipangkas. Watuduh, karena hal ini membuat risk aset itu terkoreksi, maka bila portfolio Sobat Cuan saat ini lebih banyak di aset low risk, misalnya Sobat Cuan profil resikonya sebenarnya agresif, tapi duitnya saat ini tuh kebanyakan di deposito atau reksadana pasar uang, mayoritas lebih dari 50%. Maka dengan koreksinya market saham, bisa mulai mengurangi porsi di deposito dan juga RDP-nya tadi dipindahin ke aset saham. Tentu dengan analisa dulu ya, disclaimer jangan aku bilang pindahin Lagi aja harga cap cip diskon. cup ya. Nanti saham yang dibeli juga saham gurem kan percuma juga, oke? Tapi gimana kalau misalnya posisinya udah terlalu berat di risk aset nih, Kak Olive misalnya dana saya 80% udah ada di saham kalau sama kripto. Sekarang terjadi penurunan lagi. Gimana tuh? Udah nggak ada duit lagi nih buat top up gitu ya. Oke, artinya adalah harus evaluasi portfolio. Portfolionya on track nggak? Dilihat lagi sahamnya yang dibeli bener-bener udah saham yang bagus nggak? Karena kalau saham yang bagus, fundamentalnya solid, perang itu terjadi nggak hanya hari ini ya. Iya. Sebelum-sebelumnya udah pernah terjadi. Krisis ekonomi ini sebelum-sebelumnya udah pernah terjadi. Perusahaan yang bagus adalah yang ketika mereka bisa bangkit kembali ketika perangnya udah usai. Jadi harus dilihat kira-kira saham-saham di portfolio Sobat Cuan menggambarkan itu nggak? Kalau nggak, perkecil kepemilikan saham yang fokusin di saham-saham yang syaratnya seperti tadi aku bilang, oke? Dan jangan lupa duitnya jangan dihabisin semua di instrumen investasi dana daruratnya, ya kan? Jangan gara-gara sekarang marketnya lagi murah, duitnya habisin aja semua ke instrumen investasi. Kita nggak pernah tahu perangnya sampai kapan. Kalau tiba-tiba nanti di tengah jalan, amit-amit ya, kita butuh dana, jangan sampai kita jadinya menjual saham kita di harga yang kita nggak inginkan gara-gara kita butuh duit. Dan jangan pakai uang hutang, oke? Lanjut ya. Lanjut. Ini tips and trick investasi di tengah geopolitik yang memanas. Yang pertama, pahami dulu resikonya. Kalau uncertainty-nya tinggi, udah pasti risk asetnya tuh akan lebih volatil. Tapi harus ingat, ini menawarkan kesempatan yang lebih stabil dan aman. Lakukan diversifikasi. Ya, diversifikasi ke obligasi pemerintah, reksadana pasar uang atau juga deposito, itu ibaratnya bisa jadi penyangga portfolio Sobat Cuan. Meskipun returnnya kecil tapi lebih stabil dalam ketidakpastian market. Oke, jaga likuiditas, dana daruratnya harus selalu tersedia, update berita terkini supaya Sobat Cuan bisa tahu kira-kira hal yang terjadi sekarang dampaknya apa sih untuk portfolio Sobat Cuan. Tapi perhatikan, harus dijaga emosinya. Karena jangan sampai gara-gara nonton berita malah jadi panik. Tergesa-gesa ngambil keputusan investasi yang justru misalnya jadi cut loss gitu. Padahal perusahaannya udah bagus gara-gara panik. Akhirnya malah merugi dalam jangka panjang. Oke? Nah kalau misalnya Sobat Cuan masih kebingungan, konsultasi aja sama para profesional. Jadi mulai deh telepon-telepon RM di bank-bank yang Sobat Cuan percayai. Dan ingat kalau investasi fokusnya jangka panjang. Kalau trading fokusnya adalah pakai trading plan. Oke, baik. Nampaknya memang sudah menjelaskan semuanya ya, step by step. Tapi tadi karena Ci Olive juga menyinggung sedikit begitu, berkaitan dengan emosi, menjaga emosi. Boleh dikasih tips lebih lengkapnya lagi nggak sih, Ci Olive, gimana supaya kita tetap tenang? Karena kan kuncinya itu, gitu. Kita nggak boleh FOMO, kita nggak boleh terkejut melihat apapun, begitu tetap tenang supaya kita bisa menjalankan semua rencana ini, gitu kan. Memang biasanya kalau marketnya lagi koreksi kayak gini, sebaiknya Sobat Cuan tuh perbanyak baca buku, terutama buku-buku yang menggambarkan investor-investor senior, contohnya Warren Buffett gitu. Nah 2 hari lalu aku tuh jadi ketemu quote-nya Warren Buffett lagi gitu, bahwa Warren Buffett tuh bilang, kenapa orang yang punya pendidikan bagus, pinter, atau orang-orang yang udah pilih saham terbagus sekalipun, tetap returnnya misalnya nggak bisa growth, atau bahkan merugi. Karena mereka nggak bisa jaga temperamennya. Ya kan? Padahal yang paling penting, kualitas tertinggi ketika kita berinvestasi itu adalah ketika kita bisa menjaga temperamen. Artinya kita bisa mengatur emosi kita meski keadaan atau uncertainty-nya tuh lagi tinggi, dan aku tahu itu susah banget, dan itu memang harus perlu dilatih. Nah caranya gimana supaya temperamen kita ibaratnya tidak terlalu terganggu atau emosi kita tidak terlalu terganggu. Pertama, sebelum investasi kebutuhan pokoknya harus terpenuhi dulu. Ya, jadi jangan deh
oh nih kayaknya oke nih saham, kayak bulan depan bisa naik 10%, ya udah pakai uang susu anak. No. Itu akan mengganggu temperamen, oke. Yang kedua, jangan pakai margin. Yang tadi itu. Dua hal itu sih sebenarnya. Dua hal itu yang menjadi kuncian supaya kita sebagai berinvestasi ini tetap tenang gitu. Dan kalau pemula, mulailah dengan nominal yang kecil, pakai dollar cost averaging aja. Gitu. Oke, baik. Kita kini beralih nih ke pertanyaan sosial media Instagram dari @cnbcindonesia.com. Kita lihat dari @dewagiga44. Di tengah kekacauan di Timur Tengah dan nilai rupiah yang turun, apakah opsi investasi reksadana bisa diandalkan? Ini spesifik berarti pertanyaan Ci Olive. Ya. Tentu menurutku untuk diversifikasi reksadana itu tetap bagus, tapi kita harus tahu reksadana itu ada 3 macam, ya setidaknya ada 4, tapi yang terkenal tuh 3. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Kalau misalnya hanya untuk sebagai penyangga portfolio agar lebih stabil, maka pilihannya bisa reksadana pasar uang. Karena itu kan isinya sebenarnya deposito sama obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun, seperti itu. Oke, baik. Ini tadi karena disinggung juga begitu ya terkait dengan dana darurat. Tadi kan kita juga sempat bahas begitu kalau misalnya situasi ekonomi amit-amit jangan sampai tapi misalnya katakan dolar menyentuh 16.500 karena ada sejumlah perspektif yang bahkan menyatakan demikian. Itu kan artinya kita juga harus sudah mulai siap-siap. Oke deh, katakan investasi jangan dulu. Apakah ini adalah momen yang tepat juga untuk kita menambah dana darurat kita supaya fundamental keuangan kita juga semakin yakin gitu? Ya. Menurutku perlu ya, terutama mereka-mereka mungkin yang saat ini dana daruratnya itu belum mencapai titik minimum. Kan kita tahu sendiri dana darurat itu minimum kan kalau bisa 3 kali pengeluaran bulanan kan. Jadi dipenuhin aja dulu. Sampai batas minimum. Tetap balik lagi batas minimum dulu, tapi kalau lebih juga mungkin boleh mengingat situasinya juga seperti ini.